Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sepakat bahwa hidup kami tergantung oleh perkataanmu. Oleh sebab itu kami pagi hari ini ada di sini untuk mau belajar kebenaran firman-Mu. Mampukan kami, biarlah hati kami, pikiran kami boleh dapat menangkap isi hati-Mu pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa, berkat-Mu atas setiap kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami mau belajar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan izinkan saya untuk memberikan tema kesungguhan. Nah, kita akan baca dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan, garis bawahi kata berkenan, kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat yang kedua. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ayat yang ketujuh. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi ayat yang ketujuh, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kalau kita lihat perikop dari pasal yang keempat dari 1 Tesalonika ini sedang berbicara tentang nasihat supaya hidup di dalam kekudusan. Nah, saya mau bilang bahwa dunia mengalami perubahan. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sedang mengalami perubahan. Akan sangat amat memalukan kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita sebagai orang Kristen tidak mengalami perubahan di dalam dimensi rohani. Sebab perkenanan Tuhan itu tujuan kita. Kekudusan itu sebuah kemutlakan, tidak bisa ditawar. Kekudusan itu sebuah keharusan, itu tidak bisa ditawar-menawar, saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan kita ngiring dia harus sampai kepada perkenanannya dia. Ini menjadi tujuan kita. Kalau kita lihat kembali di dalam 1 Tesalonika 4, ayat yang pertama tadi di situ dikatakan bahwa akhirnya saudara-saudara, Paulus memberikan nasihat, meminta kepada jemaat di Tesalonika supaya lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengejar yang namanya perkenanan Tuhan. Kesungguhan itu sebuah harga mati. Sebab tidak mungkin kita mengalami perubahan yang signifikan di dalam Kristus tanpa kita melewati yang namanya kesungguhan untuk mencapai atau menggapainya. Kita lihat ada satu kalimat frasa yang sangat menarik di situ. Dikatakan bahwa kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Luar biasa. Apa yang Tuhan minta kita buat. Doa iya, mengampuni iya, mengasihi iya, penundukan diri iya, memberi iya. Mungkin semua kita buat. Tapi saya mau berikan penekanan pada satu kata, kesungguhan. Tanpa kesungguhan sama dengan kehampaan. Kesungguhan itu mutlak bagi setiap kita. Di situ ada kata sisipan tetapi. Nah, kata tetapi dalam frasa ini memberikan makna begini, bahwa kata tetapi itu menurunkan nilai atau bahkan membatalkan maksud atau makna dari kalimat sebelumnya. Artinya begini, kita boleh buat semua yang menurut kita berpikir bahwa hal ini yang sudah kita buat berkenan di hadapan Tuhan. Tapi muncul kata tetapi, ada kata sisipan, tetapi.
Tanpa kesungguhan, semuanya menjadi batal. Tanpa kesungguhan, semuanya menjadi tidak berarti. Tanpa kesungguhan, semua yang sudah kita buat tidak memiliki arti apa-apa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan, bukan saja tentang berapa banyak yang sudah kita buat. Ini bukan tentang apa yang sudah kita buat. Ini bukan tentang apa yang akan kita buat. Ini bukan tentang apa yang sedang kita buat. Kesungguhan itu berbicara tentang bobot dari apa yang kita buat. Kesungguhan itu berbicara tentang kualitas dari apa yang kita buat. Bukan tentang berapa banyak yang sudah kita buat. Mari kita perhatikan satu kata sederhana ini. Kesungguhan itu sangat diperlukan tiap-tiap hari dalam pengiringan kita kepada Kristus. Nah, saya mau bicara ada dua hal penting yang menyebabkan terjadinya ketidaksungguhan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita pelajari, ketidaksungguhan itu terjadi karena hal yang pertama yaitu merasa mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ini juga yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Tesalonika. Tesalonika adalah sebuah negeri yang makmur, kaya, sangat berkelimpahan. Sehingga nilai daripada kekudusan itu mengalami kemerosotan yang luar biasa. Demikian juga yang dicatat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Merasa mampu, jemaat-jemaat di Laodikia tidak berbeda dengan jemaat-jemaat di Tesalonika. Hidup dalam kelimpahan. Mereka mengabaikan nilai kekudusan itu kekudusan itu tergerus nilainya. Mereka tidak lagi hidup. Mereka mengacukan yang namanya kekudusan. Kekudusan menjadi hal yang sangat-sangat tidak penting dalam kehidupan setiap mereka. Mari kita buka di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Frasa ini memberikan makna ketidaksungguhan. Suam kuku. Berapa banyak dari kita yang pagi hari ini sedang mengalami kesuaman dalam hal rohani? Berapa banyak dari kita yang sedang mengalami ketidaksungguhan? Doa ogah, baca firman, apalagi merenungkan. Kalau baca mungkin hal yang gampang. Tapi untuk merenungkan, saudara harus melakukan lebih dari sekedar berdoa. Kita berdoa, tapi tanpa kesungguhan kita kehilangan intimasi dengan Kristus. Kita berdoa, tapi tanpa kesungguhan kita jauh dari yang namanya perkenanan Tuhan. Ini yang terjadi. Wahyu 3 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 boleh ditampilkan. Dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kita terhilang dalam kelimpahan kita. Sering itu yang terjadi dalam realita kehidupan kita. Kita terhilang saat kita mengalami kemakmuran, saat kita ada pada top position. Kita terhilang di situ. Kita berpikir bahwa Tuhan bukan satu-satunya yang bisa menopang kita. Kita berpikir bahwa Tuhan bukan satu-satunya. Ada hal lain yang bisa kita andalkan selain daripada Tuhan Yesus. Mari kita lihat penyebab kedua yang menyebabkan terjadinya ketidaksungguhan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Jemaat di Efesus, apa yang kurang dari jemaat ini? Mereka sudah buat semua. Dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela, bayangkan. Setelah semua yang sudah mereka buat, pada akhirnya Allah mencela. Karena apa? Ayat yang keempat, karena mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula.
Perhatikan dua hal ini. Cermati dua hal ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mungkin saja dua hal ini menjadi penyebab utama terjadinya ketidaksungguhan kita. Kita tidak lagi bergairah dengan Kristus Yesus. Dan mari kita cermati apa yang kita hidupi tiap-tiap hari. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Berikan kami kesanggupan untuk hidup mengejar, untuk mencapai perkenanan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengiring Engkau. Berikan kami satu kesungguhan yang luar biasa untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas setiap kami. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini sedang menyaksikan tayangan ini, bagi Bapak Ibu yang ada dalam pergumulan apapun itu, mungkin pergumulan pekerjaan, mungkin studi, keluarga rumah tangga, perjodohan, apapun itu, mari dekapkan kedua tangan di dada dan percayalah bahwa Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan melimpahi saudara dengan jalan keluar dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Bagi saudara yang sedang mengalami sakit apapun, sakit penyakit yang saudara derita, percayalah bahwa Tuhan sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan layanan doa dan konseling, boleh menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.